betul. Nilai ini untuk rakyat, karena TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Polisi itu sahabat kita, kawan sekalian, ya, apa? Bukan. Polisi itu bekerja buat kita, melindungi kita, kawan sekalian, mencegah segala sesuatu yang berhubungan dengan Kamtibmas katanya, ya. Jadi kita pasti dilindungi oleh negara. BBM naik, upah naik. BBM turun, upah naik. Itu baru benar. Ya. Bukan BBM naik, upah naik. BBM turun, upah naik. Ini sekali lagi tentang keberpihakan terhadap rakyat, kawan-kawan sekalian. Masyarakat Indonesia tahu bahwa kita Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan juga Partai Buruh berpihak terhadap rakyat Indonesia. Ya, jadi cukup dulu. Kita akan break dulu ya. Nanti akan saya serahkan. Jadi nanti akan kita lanjutkan. Siap nggak nutup jalan? Siap nggak nutup jalan? Hidup buruh. Hidup. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang berbahagia, saya seperti sahabat saya Juwita dari fraksi PKB. Kalau saya dari Dapil Jawa Tengah 4 nomor A20. Sungguh sangat susah untuk difahami situasi kita pada saat ini. Di saat sekarang efek akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih, masih babak belur, sebagian besar warga kita belum pulih lukanya, penderitaannya, tapi kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sama sekali jauh dari kasih sayang dan cinta kepada rakyat. Itu penilaian saya. Kenaikan BBM ini tentu saja akan melahirkan dan menaikkan inflasi yang sangat tinggi, yang akan berdampak kepada hampir semua sektor kehidupan. Dan ini bukan hanya sekedar tentang transportasi, tentang logistik, tentang kedaulatan energi. Tetapi mari kita bayangkan dengan naiknya harga-harga pangan yang melambung. Bagaimana penderitaan ibu-ibu yang selama ini sudah menjerit dengan harga yang selalu naik turun tidak menentu. Beberapa waktu yang lalu saja ada perempuan atau ibu-ibu yang meninggal dunia karena antri minyak goreng. Kita tidak bisa perkirakan situasi kebatinan keluarga-keluarga di Indonesia dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Di setiap situasi yang tidak menentu dan situasi ekonomi, apalagi kenaikan BBM seperti ini, maka selalu berkorelasi dengan tingginya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan juga angka perceraian yang sangat tinggi. Itu nggak main-main. Itu artinya bahwa kenaikan BBM ini juga berkaitan secara langsung dari kemungkinan ancaman berhasilnya tujuan pembangunan berkelanjutan di semua tujuan pembangunan, termasuk juga tujuan pembangunan nomor 5 dan seterusnya, termasuk juga mengurangi kelaparan dan juga menghapuskan kemiskinan. Padahal ini adalah komitmen pemerintah Indonesia. Di saat yang sama Indonesia juga memimpin presidensi G20. Nah yang kedua Ibu, saya juga sangat bersedih karena petani kita di saat subsidinya dikurangin nih pupuknya, dia juga akan menghadapi di mana pupuk pasti akan tinggi. Pasti akan harga pasar yang tidak bisa dikendalikan. Belum lagi kemudian para nelayan, saya udah ketemu dengan nelayan seminggu yang lalu di Jawa Tengah. Ratusan nelayan nggak bisa melaut karena solar udah naik. Dari kuota 2,2 juta kiloliter yang seharusnya diberikan kepada nelayan, pemerintah aja baru bisa memberikan 400.000 kiloliter. Bagaimana dengan kenaikan BBM ini dan harga subsidi yang dinaikkan?
Maka saya kira pantas kalau kemudian secara pribadi ataupun sebagai bagian dari fraksi yang mencintai petani dan nelayan, saya menolak kenaikan BBM ini, khususnya BBM yang subsidi. Karena kita harus menyelamatkan hajat hidup orang banyak, khususnya warga yang sangat rentan. Pengalaman kita ketika menaikkan BBM di tahun 2013 dan 2014, walaupun ada BLT secara langsung yang diterima oleh kelompok rentan, tapi ternyata nggak bisa menghentikan kemiskinan. Ada sejumlah 480.000 angka kematian, angka kemiskinan yang naik akibat BBM yang dinaikkan. Nah, kita tidak tahu lagi berapa kemungkinan jumlah warga miskin yang justru akan naik di tengah situasi pandemi kita yang belum sepenuhnya benar. Belum pulih benar, belum pulih benar, dan juga belum berdaya dan punya ketahanan yang memang dibutuhkan untuk menghadapi situasi yang sangat sulit. Belum lagi ada ancaman tentang kerawanan pangan, kemudian juga ancaman kelaparan dan juga krisis pangan yang juga berkali-kali disampaikan oleh Presiden. Nah, saya kira Ibu bahwa tugas politik dan tugas kepemimpinan ini adalah memastikan bahwa rakyat kita tidak menderita akibat kebijakan yang kita buat, dan seyogyanya pemerintah benar-benar mengamankan fiskal dengan tidak mengambil haknya orang miskin, tidak mengambil haknya petani, tidak mengambil haknya nelayan, tidak mengambil haknya perempuan, dan tidak mengambil haknya kelompok-kelompok rentan yang seharusnya dilindungi oleh negara. Terima kasih. Pertama, Rizky Aulia Rahman Atakusuma dari fraksi Partai Demokrat, A560 daerah pemilihan Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten 1. Selamat ulang tahun Ibu Ketua DPR. Tadi setelah lagu dilantunkan, sorak-sorai, tepuk tangan juga agak sedikit gemuruh di ruang sidang ini, tapi menurut saya sangat penting Ibu Ketua, untuk bagaimana kita sebagai wakil dari masyarakat juga tetap harus bisa merenungkan apa yang menjadi permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini. Rakyat kita sudah 2 tahun lamanya dilanda oleh COVID-19 yang sangat membebani kebutuhan ataupun kemampuan mereka secara ekonomi. Kita berkeliling ke dapil kita masing-masing, merasakan di masyarakat berpihak dari wakilnya di ruangan ini. Tadi disampaikan terkait dengan kenaikan BBM. Nah, kami memandang, kita paham bahwa negara Indonesia saat ini sedang dilanda oleh ketidakpastian yang sangat kuat, baik di tingkat nasional ataupun secara global. Tapi justru di sini kita sangat berharap disinilah keberpihakan dari pemerintah diuji. Kita masuk ke politik bukan untuk menjadi akuntan, walaupun itu penting. Kita berada di dalam politik, kita berada di ruangan ini adalah untuk bisa mewakili hati dan aspirasi dari masyarakat. Masyarakat kita sedang menjerit, tadi Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan, mengharapkan kita bisa terus menjadi penyambung lidah rakyat, menggunakan APBN sebagai pelindung dari masyarakat, tapi masyarakat kita banyak yang menjerit bahwa bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Bahwa bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang disampaikan di depan mimbar. Banyak yang dinilai masyarakat sebagai kebijakan-kebijakan yang miss atau tidak tepat dengan kebutuhan saat ini. Contohnya seperti apa? PMN yang diberikan, terutama kepada kereta cepat, kereta api listrik dari Jakarta Bandung. Apakah ini mendesak? Kemudian terkait dengan ibu kota negara baru, kita berkeliling ke dapil masing-masing, Ibu Ketua, mendukung demi kepentingan nasional, penyeimbangan ekonomi kita dukung. Tapi pertanyaannya lagi-lagi, apakah ini mendesak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini? Banyak dari publik, banyak dari masyarakat kita yang menentang. Jadi seakan-akan demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan yang lebih strategis katanya. Kepentingan dari rakyat kecil di kampung-kampung, di desa-desa dikesampingkan. Kami dari fraksi Partai Demokrat bukan poin personal atau menyerang oknum-oknum atau bagian-bagian tertentu. Kami pernah
memimpin di negara 10 tahun lamanya, kami paham betul prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban dari pemerintah dalam mengelola ekonomi. Tapi kami mengharapkan pemerintah masih punya hati untuk bisa mengedepankan dan mengutamakan kepentingan dari masyarakat kecil di kampung-kampung, di desa-desa yang berharap wakil-wakilnya yang duduk di ruangan ini bisa menyuarakan secara lantang dan berpihak kepada mereka. Terima kasih, Ibu Ketua. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi pimpinan. Ya, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini kami menyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat. Kami mendukung demo-demo masyarakat atas penolakan ini. Karenanya, dengan ini kami, fraksi PKS, menyatakan walk out dari forum ini. Demikian, terima kasih.